semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oh ya kawan, kali ini kita mau bahas sebuah PC build lagi yang tampilannya udah sangat gagah sekali. Dan seperti yang kalian lihat, ini dia didominasi oleh warna hitam, banyak fan-nya, tapi ini nggak berisik bro. Nah ngomong-ngomong soal PC yang kita build ini bro, ini ada sedikit cerita atau sekelumit bahasa teman saya. Karena waktu kita kemarin tuh habis ngerakit PC yang Moon White yang harganya di angka 18 jutaan, kita kedatangan seorang konsumen yang butuh PC untuk kebutuhan sering buat render kayak di Lumion. Kemudian dia juga sering edit pakai Adobe Premiere dan juga bermain game. Dan budgetnya itu beliau punya range di angka 25 juta rupiah. Kemudian beliau itu bilangnya pesannya kalau naik turun enggak apa-apa, yang penting beliau pengen maksimal supaya nanti kalau dipakai untuk software kebutuhan beliau tadi, ini PC udah benar-benar mumpuni dan beliau malas untuk upgrade di kemudian hari. Yoi, setelah kita komunikasi intens, terus beliau berbicara tentang, wah saya pengen konsepnya yang hitam simple mas, kemudian clean setup, tapi saya suka RGB. Jadi kita memilihkan casing yang memang tidak terlalu gede karena ini termasuk MATX tapi agak seperti semi tower. Namun ini kalau ditaruh di atas meja, tampilannya masih terlihat bener-bener gagah karena ukuran PC-nya agak bongsor seperti ini. Nah, kalau untuk spesifikasinya, kami di sini menggunakan prosesor Intel i7 Gen 13 yaitu seri 13700K, yang dimana prosesor ini sudah memiliki kecepatan maksimal di angka 5,4 GHz serta 16 core per 24 tri, dan dalam prosesor ini memiliki 8 i-core sama 8 p-core juga. Jadi kalau saya bisa bilang kebutuhan konsumennya ini untuk render di Lumion ataupun Adobe Premiere dan juga main game, ini udah benar-benar mentok kanan semua bro. Kemudian kalau untuk motherboardnya, kita di sini menggunakan motherboard yang kelas high end punyanya Asus TUF Gaming B760M plus Wi-Fi, serta ditunjang oleh RAM 32GB DDR5 data XP Lancer yang frekuensinya di angka 6000 MHz, dan RAM-nya ini dia kit bro, jadi 16x2. Jadi misalkan nanti si pemakainya itu merasa kurang, ini masih bisa pakai untuk di-upgrade menjadi 64GB. Serta untuk VGA-nya, kita di sini menggunakan punyanya Zotac RTX 4060 Ti Twin Edge yang memiliki CUDA core di angka 4352, dan jenis VGA ini bro, dia memiliki VRAM sebesar 8GB DDR6 serta PCI-nya dia menggunakan Gen 4. Jadi kalau untuk konsumsinya ini tidak terlalu besar. Selanjutnya untuk penyimpanannya, kita di sini memaksimalkan M2 colokan yang ada di motherboardnya karena dia ada 2 buah. Jadi kita di sini memanfaatkan M2 punyanya Samsung NVMe Graphics 4 980 Pro yang kapasitasnya 1 tera kali 2, dan untuk konsumsi daya dari semua komponen yang ada di sini, kita itu disokong oleh punyanya FG 650 watt 80 plus gold yang modular. Nah, alasannya kenapa kok kita milih modular adalah karena untuk menunjang tampilan yang bagus, kita di sini menambahkan kabel extension yang 24 pin terus ke motherboard sama di VGA supaya tampilannya ini benar-benar clean dan tidak terlihat aut-autan. Kan eman bro ya, harga di atas 20 jutaan tapi kabelnya kayak kurang tertata. Selanjutnya untuk casingnya, kita di sini menggunakan punyanya GameMax Destroyer Mid Tower yang nggak terlalu gede. Terus untuk fan casingnya, kita di sini menggunakan punyanya Cooler Master 120 RGB, dan untuk liquid cooler dari prosesornya kita di sini mempercayakan sama punyanya Corsair H150 RGB dengan tampilan yang ciri khas banget. Jadi mewahnya ini kena karena liquid cooler punyanya si Corsair yang ada di bagian depan sini bro. Ini sangat istimewa sekali. Dan untuk performanya, teman-teman bisa melihat untuk data yang kita sajikan berikut ini kawan.
Nah, gimana menurut kalian? Kamu punya duit, kamu punya kuasa. Itu bener, tapi kalau kalian nggak tahu ilmunya, nah kayak gini, ini bisa sampai salah paham bro ya, bisa sampai mengeluarkan di atas 32 juta. Karena kalau kalian nggak tahu komponen-komponen, terus matchingnya seperti apa, konsepnya nggak jelas, ya eman-eman, buang duit, tampilannya kurang maksimal, terus secara performan kalian nggak tahu racikannya yang pas itu seperti apa. Nah, kalau kalian di kami itu langsung bisa banget kita konsultasi konsep, kebutuhan, dan yang jelas ini pasti maksimal di budget berapapun yang teman-teman miliki. Contohnya dari budget 25 jutaan itu memang agak naik sedikit, tapi konsumen kami udah benar-benar puas dengan hasil PC yang kita build, karena PC ini benar-benar merepresentasikan kebutuhan beliau, konsepnya juga pas, simple, hitam, tapi masih ada RGB-nya. Kalau merasa kurang dengan PC yang kita build seperti ini masih bisa banget bro untuk kalian rombak sendiri. Misalkan motherboardnya diganti Varian Z series, prosesornya diganti Core i9, VGA-nya diganti punyanya RTX 4090 sama RAM-nya diganti 64GB, itu silahkan sekali. Tapi konsekuensinya, di mana ada spek tinggi, di sana pasti ada budget yang harus menyesuaikan. Ya udah, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga tentang PC build yang kita buat segmennya ini bisa memberikan teman-teman gambaran supaya kalau mau build PC ini benar-benar pas, konsepnya pas, kebutuhannya pas, budgetnya juga pas. Sampai jumpa lagi bersama saya Samudin di Karisma Channel, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.